bola ubi. Ya, bolehlah. Hai guys, welcome back to my channel Lovie Tahu. Hari ini kita akan bikin yang sudah gue coba 7 kali, memang susah ya. Ya nggak susah tapi nggak gampang juga sih. Kita mau bikin bola ubi kopong. Ini resep yang setelah gue coba-coba sepertinya memang pressure point-nya itu di bagian gorengnya. Jadi emang harus hati-hati, tapi sebenarnya overall bikin adonannya super duper gampang. Yuk langsung aja kita mulai. So pertama di sini kita menggunakan ubi cilembu. Ini kalian boleh pakai ubi orange sih. Nah kalau ubi ungu gue belum cobain. Ubi ungu sepertinya sih kadar airnya lebih rendah, jadi pasti lebih kering. Jadi kayaknya untuk para yang baru bikin bola ubi disarankan pakai cilembu aja atau nggak yang ubi orange deh kayaknya. Kalau ubi ungu kayak nanti deh kalau kalian sudah menyempurnakan cara bikin yang si ubi biasa baru kalian lanjut ke ungu. Itu menurut gua karena gue lihat adonan si ungu tuh kayak lebih kering gitu loh. So ubi cilembu ya ini kita akan potong, timbang dan kita akan kukus sampai matang, dihaluskan dan campurkan bahan-bahan. Itu doang kok, kayak bikin cendil. Ini ubinya kita akan kupas, potong, timbang dan dikukus. Kita potong-potong. Ini udah gue timbang ya. Kita akan kukus sampai dia matang, empuk, langsung kita halusin. Ubinya yang udah mateng ya, pastikan empuk. Langsung kita akan haluskan pakai garpu. Jadi mash ubi. Pokoknya panas-panas langsung dilembutkan biar lebih gampang. Sampai benar-benar halus, baru masukin bahan-bahan lain. Oke, ya sampai benar-benar lembut, gak ada gumpalan lagi. Ubi, garam, tepung tapioka, tepung maizena, gula halus. Ini kita aduknya pakai sarung tangan biar lebih gampang. Terus pastinya kita harus pakai baking powder. Ini baking powdernya kalian pakai yang double acting ya. Powder, optional. Kasih vanilla dikit biar wangi. Terus ini kita akan ulenin. Kalau misalkan kering kita akan tambahkan air hangat. Kayak gini. Harus menjadi adonan yang licin dan juga halus. Biar apa? Biar pas dibuletin dia tuh mulus, tidak retak. Oke, ini tuh udah nyampur, tapi menurut gue teksturnya sedikit terlalu kering. Jadi gue akan tambahkan kira-kira 1-2 sendok teh air hangat, pokoknya sama teksturnya tuh licin. Tambahkan air hangat, ini kira-kira sih ya. Jadi emang harus cek teksturnya karena emang kadar air ubi itu suka beda-beda. Tambah lagi deh. Oke, tambah air lagi agak kering. Jadi kira-kira sih 3-4 sendok teh deh. Jadi kalian tuh harus cek tekstur adonannya. Kalau dia masih pecah saat dibulatkan, berarti airnya kurang. Gitu. Oke, jadi gue tambahkan air, gue aduk. Pokoknya sama teksturnya tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi kayak nggak kering dan kalau kita bulatkan, dia itu gampang mulus. Gitu. Oke, ini gue tutup dengan plastik wrap biar nggak kering. Ini kita akan timbang, per piece-nya itu 15 gram. Dan kita bulatkan, dan pastikan pasti bulatin tuh bener-bener mulus, jangan sampai retak, nanti yang ada bola ubinya malah digoreng tuh nggak mulus. Timbang. Terus setelah ditimbang kayak gini, pastikan kalian tuh bulatinnya itu pastikan, ingat ya, nggak ada retakan, bener-bener tuh mulus, 15 gram. Jadi setelah gue coba bikin 7 kali, ini ke-8, 7 kali tuh gue bikin video pendek kemarin. Sekarang kita akan goreng. Nah, jadi kita goreng di minyak yang sudah panas, tapi di api super kecil. Jadi kan dulu tuh gue kayak gagal karena gue sering salah goreng, minyaknya kepanasan lah, atau nggak mungkin gue goreng di minyak dingin, sebenarnya nggak perlu. Jadi minyaknya sudah panas, tapi di api super kecil, kita masukin 6-7 piece, jangan terlalu banyak, karena nanti kita akan aduk-aduk terus. Dan jangan langsung dipencet. Tunggu dia itu sampai mulai ngambang dan juga warnanya mulai kecoklatan, berarti permukaannya mulai mengeras, baru boleh kita pencet. Jadi dia udah kokoh gitu, dipencet dia bakal langsung membesar lagi gitu. Api super kecil, minyak gak usah banyak, yang penting bisa kita goreng, tapi nggak usah deep fry ya. Kita masukin. Jadi emang bukan yang panas banget, tapi udah panas gitu, tapi di api kecil.
Kuncinya adalah saat kita goreng, jangan berhenti diaduk. Jadi semua permukaannya kegoreng. Nah, ini agak lama ya guys, sabar. Aduk sampai dia tuh mulai ngambang dan juga warnanya mulai kecoklatan. Jadi ini kita putar-putar tapi jangan dipencet. Pastikan semua kegoreng, jangan kayak satu diam gini, atasnya malah jadi nggak mateng, bawahnya kegoreng gitu. Lihat-lihat, dia mulai membesarkan perlahan, aduk-aduk terus. Oke, jadi lihat tuh warnanya kan udah mulai mencoklat muda. Sekarang saatnya kita boleh pencet, kenapa? Karena dia juga secara permukaan ubi sudah keras tuh, sudah padat. Jadi ini kita bisa pencet, harus niat pencetnya. Gitu, jadinya dia gede. Oh iya jadi, tuh dia membesar kan? Saya pencet. Dan ini kalau kayak gini kita putar-putar nih, aduk-aduk, ya tuh. Jadinya kayak gini sampai warnanya coklat. Pas kita angkat, ya warnanya sampai kayak gini ya, jangan gosong ya. Oke, nice. Try, ini tinggal dikit karena udah dicoba-cobain. Ini garing banget, memang tidak sebagus abang-abang di Bandung, tapi nggak apa-apa, yang penting kopong. Oke, jadi jenis bola ubi yang gue bikin ini emang kopong, tapi memang ada sedikit adonan gitu. Tapi ini adonannya emang yang bikin kenyal kan. Jujur gue belum bisa sampai yang kayak bulat sempurna, kosong banget, yang bener-bener nggak ada adonan sedikit pun, tuh hebat banget sih menurut gue. Dan ini gue udah pembuatan ke 8 kali, yang ke 7 kali itu lumayan berhasil. Gue bikin di Reels, jadi not bad lah. Tapi emang bola ubi itu yang harus berhenti makan ya. Emang garing, gurih, dan juga wangi banget. Apalagi pakai ubi cilembu, karena kan dia ubi madu, jadi pasti lebih wangi. Gitu. Ya, pokoknya itulah perjalanan saya bikin bola ubi. Dan kalau kalian punya ide segmen konten seperti ini, komen di kolom pasti baca. And until next time, bye-bye.